Shalom, kita jumpa lagi dan kita langsung baca dari Injil Markus bab 6 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Di mana Genesaret? Mari kita lihat peta dari Genesaret. Genesaret itu Danau Galilea atau disebut juga Kineret ini. Saya zoom in. Ya, ini Kineret. Nah, ini Genesaret nih, atau Tiberias juga. Namanya disebut dengan berbagai macam kata. Danau Genesaret atau Danau Galilea atau Kineret. Ya, sekitar ini, dekat Tiberias ini juga ya. Ya, di sekitar inilah. Yesus datang ke Genesaret. Banyak orang sakit, sama seperti sekarang. Banyak sekali orang sakit. Bahkan siapa yang belum pernah sakit? Semua orang pernah sakit, paling tidak sekali. Kalau ada yang belum pernah sakit selama hidupnya, silahkan tulis di kolom komentar. Semua orang sakit, kecuali Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, penyembuh. Apakah Tuhan pernah sakit? Sakit itu karena ketidakadanya Tuhan. Sakit itu karena kuasa ilahi, kuasa penyembuhan itu tidak ada. Sementara Tuhan adalah sumbernya kuasa penyembuhan. Tuhan tidak pernah sakit, Yesus tidak pernah sakit. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Suatu saat Yesus mendarat di Genesaret. Di Genesaret ini ya, yang tadi ini, di sini, di Danau Genesaret. Dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang, orang-orang sakit masih akan tetap banyak. Kalau tidak, rumah sakit pasti kosong, dokter pasti nganggur. Tapi banyak orang sakit, perlu penyembuhan. Yang menyembuhkan itu bukan dokter. Yang menyembuhkan itu bukan obat-obatan. Obat-obatan dokter itu hanya peralatan, fasilitas. Yang menyembuhkan adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Setibanya di Genesaret, orang-orang banyak mengenal Yesus. Yesus sudah mulai dikenal karena mukjizatnya nyata. Yesus melakukan banyak mukjizat. Bukan satu, bukan dua, bukan 20. Tidak terhitung banyaknya. Bahkan dikatakan kalau semua mukjizat atau yang dilakukan Yesus itu dicatat di dalam Alkitab ini, dikatakan bahwa agaknya seluruh kitab di dunia ini tidak bisa memuat apa yang dilakukan oleh Yesus. Terlalu banyak. Mereka berlari mengusung orang sakit, dibawa kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus bisa menyembuhkan. Dan orang-orang percaya Yesus bisa menyembuhkan. Kalau orang-orang tidak percaya, Yesus tidak akan menyembuhkan mereka. Jadi syaratnya harus beriman kepada Yesus, percaya Yesus, baru bisa disembuhkan.
Tetapi kalau sudah disembuhkan juga, Yesus mengatakan, penyakitmu, kamu sudah disembuhkan. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih parah kepadamu. Jadi artinya apa? Kalau sudah disembuhkan, Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa itu menyebabkan penyakit. Jadi, walaupun beriman kepada Yesus, tetapi kalau sudah disembuhkan, kembali lagi seperti kata Yesus, kamu sudah disembuhkan. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih parah. Kita semua butuh disembuhkan kadang-kadang ketika sedang sakit. Kita memohon kepada Tuhan supaya menyembuhkan. Tapi karena Tuhan Yesus sekarang ini sudah tidak ada lagi dalam wujud manusia, Yesus menggunakan rumah sakit, dokter, fasilitas kesehatan, obat-obatan, Google. Saya kadang bahkan sering sebelum ke dokter itu kalau lagi nggak enak badan atau lagi sakit-sakit sedikit itu, saya Google dulu. Kira-kira untuk sakit ini obatnya apa? Jadi bahkan ketika pergi ke dokter, kita bisa diskusi dengan dokter ya, dengan dokternya. Jadi tidak asal memberi resep, kita harus sebagai pasien harus juga proaktif. Kalau nggak nanti dikasih obat yang salah, rugi. Yang rugi kita sendiri, pasiennya sendiri yang rugi. Jadi sekarang sudah ada Google, bagus itu. Jadi kita konsultasi dulu dengan Google, untuk sakit ini obatnya apa, lalu obat ini khasiatnya apa, side effect-nya apa, efek sampingnya apa. Karena banyak obat tuh punya efek samping yang sering atau kadang memberi kerugian yang mungkin lebih besar daripada penyembuhan yang dihasilkan. Apalagi kalau sampai alergi. Jadi hati-hati. Yesus menggunakan semua yang sudah ada di dunia ini, karena yang ada di dunia ini juga adalah ciptaan Tuhan Yesus. Jadi Yesus nggak perlu capek-capek menjadi manusia lagi. Cuman sekali aja cukup untuk menebus dosa manusia. Kemudian Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah ke seluruh penjuru dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata Yesus sendiri. Jadi Yesus nggak datang lagi secara manusia ya. Yesus sudah kembali ke wujud aslinya, bersatu dalam roh bersama Bapa. Jadi satu. Nggak bisa dihitung Tuhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak bisa. Tuhan tuh ada di mana-mana. Bukan berarti Tuhan ada 1 juta. Bukan. Karena otak kita nggak nyampe untuk memahami keberadaan kuasa Tuhan. Jadi kalau Tuhan ada di Indonesia, bukan berarti di Amerika sana tidak ada Tuhan. Ada Tuhan. Lalu Tuhan ada 2. Bukan. Tetap ada 1 kesatuan. Ya, bingung kan? Makanya jangan cuma pakai akal manusia saja. Kita harus menggunakan roh Tuhan, Roh Kudus. Makanya kalau nggak punya Roh Kudus itu nggak bisa paham, bisanya ngeyel. Jadi butuh Roh Kudus supaya bisa paham. Lihat ini, mereka memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya. Jumbainya ya, yang ketiup angin itu kan yang ya jumbai jubahnya, ujung jubahnya. Yang kalau ketiup angin kayak seperti bendera itu kan, yang ujung baju yang kendor itu kan suka melambai-lambai seperti itu. Dipegang ujungnya, kainnya, jadi sembuh. Coba lihat siapa yang bisa seperti ini. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa. Kuasa siapa? Tuhan. Ya memang Yesus manusia. Makanya orang bilang atau dibilang Tuhan
ada di dalam Yesus. Tapi Yesus juga manusia, sehingga seolah-olah Yesus diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi Yesus seolah-olah bukan Tuhan. Nah, itu yang pikiran yang salah kaprah. Yesus memang Tuhan dan juga manusia. Sebagai manusia Yesus terbatas. Sebagai Tuhan dia tidak terbatas. Dan sebagai manusia Tuhan, Yesus bisa memberikan kuasa kepada murid-muridnya juga untuk menyembuhkan. Tapi murid-muridnya bukan jadi Tuhan. Beda dengan Yesus. Yesus adalah manusia dan juga Tuhan. Kalau murid-muridnya itu hanya manusia dan diberi kuasa oleh Yesus untuk menyembuhkan. Jadi murid-muridnya juga bisa menyembuhkan sakit penyakit, bahkan membangkitkan orang mati, karena murid-muridnya diberi kuasa oleh Yesus. Tapi Yesus, karena beliau adalah Tuhan, ya Yesus memberi kuasa dirinya sendiri karena Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau orang yang yang bingung itu mikirnya Yesus diberi kuasa. Bukan. Yesus punya kuasa. Kuasa dari mana? Dari Tuhan. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan menjadi manusia. Yesus memberikan kuasa. Yesus punya kuasa. Kemanusiaannya mendapatkan kuasa dari Tuhan. Tapi Yesus sendiri adalah Tuhan. Nah, untuk bisa paham harus punya Roh Kudus. Kalau nggak bisa masuk akal ya. Jadi ngeyel terus. Adanya nanti hanya debat kusir. Lalu apa buktinya? Ya, buktinya Yesus sudah kembali kepada Bapa dan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa di surga kecuali melalui aku," sebagai kemanusiaannya ya. Yesus sebagai manusianya ya. Nampak. Sebab Yesus sebagai Tuhan kuasanya terlalu besar. Kita nggak sanggup melihat Tuhan dalam wujud aslinya. Kita bisa musnah, hangus, lenyap karena manusia berdosa. Makanya Yesus dikatakan menjadikan dirinya berdosa, dipaku di kayu salib, menjadikan dirinya berdosa. Bukan Yesus berdosa, tapi Yesus menanggung dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa sembuh. Karena dosa itu membuat orang sakit. Dan kalau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Seperti kata Yesus nanti, supaya tidak ada yang lebih parah terjadi pada dirimu. Ya memang gak gampang ya. Kita hidup di dunia ini masih terpapar oleh godaan-godaan ya. Jadi untuk bersih, suci 100% itu susah memang ya. Bukan berarti lalu nyerah. Tetap diusahakan. Kalau enggak nanti bisa datang yang lebih parah. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan melanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.